Halo teman-teman, kembali lagi di podcast HMK Talks. Nah, kita sekarang ada di episode yang ke-6 di HMK Talks. Nah, di sini kita mungkin aku dulu perkenalan ya. Aku Dani Purmanto dari HMK Unsut dari Ekraf ya, teman-teman. Kemudian ada teman host saya ini ada Aku Farid Samad dari HMK Unsut. Sama seperti Dani dari Ekraf juga. ya, jadi kali ini kedua host ini kita dari Ekraf ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan membahas tentang kewirausahaan gitu. Nah, nanti mungkin ini bakal menarik banget, teman-teman. Nanti kewirausahaan ini nanti ada PKM sama P2MW. Nah, di sini kita kebetulan sudah ada Mbak ini di samping saya. Boleh perkenalan dulu, Mbak? Oke, ya mungkin aku perkenalan diri dulu ya. Aku Nur Anissa Wulandari, biasa dipanggil Anissa, dari HMK juga. Cuman aku dari divisi Humas. Baik, Mbak Anissa dari Humas. Bagaimana, Mbak, kabarnya, Mbak? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya? Baik. Baik, alhamdulillah. Tadi kesini pakai apa, Mbak? Pakai motor. Sendiri ya? Sendiri sih, kebetulan. Lah, Faris pakai Faris? Aku sama pakai motor. Oh, boncengan. Enggak, Oh, ya. enggak dong. Mbak ini kayaknya rumahnya masih di. Iya, dekat sini, Oh, dekat dekat. Basoan belakang. Oh, boncengan. Dekat Kalau aku mah dari ujung timur ke sini. Anjir, dari Mirit ya? Iya. Aduh. Oke, di siang hari, sore hari ya, di sore hari yang cerah ini di Taman Kota Kabupaten Kebumen kita akan bahas ini. Kenapa buat podcast kali ini kita ngedatengin Mbak Anissa ini? Soalnya dari Mbak Anissa sendiri juga termasuk mahasiswa yang berprestasi ya, teman-teman. Dia kemarin di tahun 2020 ya, Mbak Anissa? Iya, betul. Di tahun 2020 dia lolos di PIMNAS ya, di PKM Kewirausahaan ya, PKMK ya. Oke. Jadi di PKMK, terus baru-baru ini juga lolos di P2MW ya kan, Mbak? Nah, di P2MW. Mungkin dari Mbak Anissa boleh nih dijelasin apa itu PKM terus P2MW dari Mbak Anissa, mungkin dari penjelasan dari Mbak Anissa gimana nih? Ya, kalau secara singkat itu PKM kan program kreativitas mahasiswa. Ya. Di mana PKM ini kan terdapat beberapa bidang ya. Salah satunya itu PKMK yang aku ikutin gitu. Kalau P2MW itu tuh program pembinaan mahasiswa wirausaha. Gitu. Jadi apa yang membedakan PKM sama P2MW itu tuh kalau PKM itu kita tuh harus melalui beberapa proses ya, kayak riset dulu, kita tuh nanti uji coba produk dulu gitu. Kalau P2MW itu kita harus udah mempunyai usaha baru bisa ikut P2MW gitu. Kalau secara singkat seperti itu. Oh, jadi PKM itu program kreativitas mahasiswa. Ya, betul. Jadi bedanya sama P2MW itu kayak PKM itu kita mulai dari nol ya. Iya, jadi kita Ada belum punya usaha. belum usaha, kita lakukan riset. Iya, betul. Jadi setelah itu ada lagi program yang namanya P2MW. Iya. Jadi sebelum kita mengikuti P2MW itu kita harus punya produknya terlebih dahulu. Iya, ya. kita harus sudah punya usahanya. Punya usaha lah ya minimal. Jadi sama-sama dari pusat ini ya? Iya, dari Dikti. Dari Dikti, oke. Berarti tingkatnya udah nasional ya, Mbak? Iya, betul. Oke, mantap sekali, sangat mantap. Mungkin dari PKM-nya Mbak Anissa ini, PKM-nya itu tentang apa gitu loh, Mbak? Mungkin dari judulnya apa, terus gimana? Kalau untuk PKM itu aku PKMK Kewirausahaan dengan judul Usaha Pemanfaatan Pare dalam Pembuatan Hair Mask. Jadi kayak kita tuh buat hair mask itu masker rambut. Masker kayak rambut gitu. ya. Itu dari pare berarti ya, Mbak? Betul, dari pare. Bahan bakunya pare. Oke. Mungkin dari aku buat P2MW itu sama aja dari Kalau P2MW itu produknya kita tuh sama yang PKM. Jadi yang kita ajukan di PKM kita ajukan lagi di P2MW. Cuman yang bedanya ini P2MW itu nanti bakal ada inovasi-inovasi gitu. Jadi kita kembangkan produk dari PKM itu di P2MW-nya gitu. Oh, berarti intinya di PKM ini yang emang riset dari nol ya, Mbak? Terus betul. dikembangin buat diajuin di P2MW Iya. gitu. Oke.
mungkin apa ya aku mau ini kepo nih tentang motivasi nih bagaimana, mungkin dari Farid atau mungkin kepo apa tentang apa gitu, silakan. Enggak nih, paling cuma kan Mbak Anissa kan dari FISIP ya, jurusan sosiologi. Kan ini secara dilihat, secara aku orang awam kan, secara aku orang awam Gitu. PKM itu kan berhubungan dengan kewirausahaan. Seperti dari FISIP, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, sama kewirausahaan, kan kayak nggak balance itu. Itu ide dan motivasinya itu apa sih? Kok bisa dari sosiologi ikut ke kewirausasahaan? Ya jadi waktu tahun 2020 kan masih maba nih, kayak mungkin maba kayak semangatnya masih menggebu-gebu banget kan, kayak ada apa kayak pengen ikut, awalnya sih kayak gitu. Aku dulu juga Iya sama sih. Masih semangat ya. Ikut apa aja? Kegiatan apa aja, tabasnya, daftar. Diterima terus, aduh misu-misu kesel, aduh capek. Gitu. Awalnya juga gitu waktu masih maba kayak pengen coba-coba ada pengen ikut, terus kebetulan ada teman juga kayak ngajakin buat ikut PKM kayak gitu. Terus dari situ ketemu teman-teman yang kebetulan juga semangatnya ada gitu. Jadi akhirnya bisa terlaksana program ini, terus ditambah ketemu dosen pembimbing yang bener-bener totalitas banget jalanin PKM, bener-bener totalitas banget. Jadi kita sebagai mahasiswa kan pasti jalanin program itu kan pasti ada malesnya atau mungkin kayak titik jenuh. Cuman kayak ngeliat dosen pembimbing yang begitu totalitas banget, kita akhirnya bisa semangat lagi kayak gitu. Oke, jadi faktor pendukung juga dari teman juga dari dosen juga ya. Dari dosen juga. Oke. Mungkin nah itu yang ini kan tadi buat P2MW nih, mungkin latar belakang Mbak ini ikut P2MW itu bagaimana Mbak? Kalau ikut P2MW ini tuh karena dosen pembimbing itu juga sebenarnya. Jadi waktu kita selesai PIMNAS, dari selesai PIMNAS itu dosen pembimbing itu kayak udah ngasih kisi-kisi lah istilahnya, nanti tuh bakal ada program ini loh. Nanti dari tim kalian tuh bisa mengikuti mulai dari sekarang, mungkin bisa prepare dulu buat ikut program itu. Lah dari situ kita juga kasih tahu kan kira-kira program ini tuh yang perlu disiapin apa, P2MW itu yang perlu disiapin apa. Terus setelah PIMNAS kita istirahat bentar beberapa bulan, terus kita coba mulai lagi buat persiapan gitu. Kita cari-cari inovasi apa nih yang mau dibawa di P2MW. Jadi kan kita sebelumnya udah bawa PKM di PKM. Kalau kita bawa hal yang sama, mungkin kesannya kayak nggak ada pembaruan gitu kan dari yang kemarin kita jalanin. Terus akhirnya kita cari-cari kita mau inovasi apa, kita nemu, akhirnya kita mantep nih mau dibawa ke P2MW gitu. Oke, berarti kembali lagi ke dosen ya, emang dosen memang harus sih totalitas banget. Dosennya juga care juga ya, ngasih kayak kisi-kisi gitu, nanti bakal ada apa, kamu bisa ikutin ini biar maksimal penelitiannya gitu. Sangat menarik ya teman-teman. Mungkin kan secara ini Mbak Anissa nih, Mbak Anissa dari Fakultas FISIP lah ya, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Nah itu kan sangat jauh sama penelitian Mbak Anissa di ini kan, membuat Hermas dari Pare. Nah, itu kan sangat jauh banget lah ya. Jauh banget. Mungkin buat idenya itu bisa Mbak dapat tuh dari mana gitu loh. Jadi kan setelah tadi ketemu teman-teman gitu, terus kita awal 2020 kan itu masih daring ya. Jadi kebetulan teman-teman juga jauh, aku di Kebumen, ada yang di Bandung, ada yang di Batang, ada yang di Purwokerto. Jadi kita tuh kayak jauh gitu, terus kita akhirnya sering ngadain Cimit waktu itu, kayak masih Cimit. Terus kita diskusi kecil, kita mau bikin apa nih gitu. Seenggaknya idenya apa, kita mau bawa apa gitu. Awalnya kita juga kayak kebingungan nih, kayak idenya apa ya, apalagi kita waktu itu masih maba kan, masih belum tahu nih gitu. Terus waktu itu juga sempat konsultasi ke dosen pembimbing, kita masih belum tahu, bener-bener blank, kosong gitu. Terus dosen pembimbing kayak ngasih masukan, berangkat dari permasalahan diri kalian sendiri aja dulu gitu. Nah terus kita lihat nih, kemudian kita kan perempuan semua, satu tim itu perempuan semua, kita tuh punya suatu permasalahan yang sama. Jadi kita tuh perempuan berhijab, tapi kita tuh
banyak rambut rontok sama berketombe. iya. Nah, dari berangkat permasalahan kita rasain bareng-bareng ini, terus akhirnya kita bikin, oh ya gimana kita tuh bikin produk yang nanti bisa mengatasi rambut rontok dan berketombe gitu. Terus setelah kita searching kan ada hair treatment, beragam rangkaian hair treatment ya, kayak sampo, ada hair mask, hair tonic gitu-gitu. Kita searching, kita cari riset-riset nih di antara 3 produk ini tuh di mana yang paling ampuh yang buat mengatasi rambut rontok dan berketombe. Setelah hasil riset itu ternyata hair treatment hair mask nih yang paling ampuh. Terus akhirnya kita buat hair mask. Waktu itu kita bikin dari kemiri awalnya. Kemiri. Dari Menarik deh, kemiri, diajukan ke dosen pembimbing, terus ditolak karena waktu itu dari tahun sebelumnya PKM itu udah ada yang bawa itu. Jadi dosen pembimbing dengan catatan kamu bawa itu, tapi dengan catatan harus ada inovasinya. Apa inovasinya gitu? Pas itu kita masih bingung juga inovasinya apa ya. Terus akhirnya kita carilah manfaat yang sama dengan kemiri gitu, pokoknya yang ada manfaatnya mengurangi rambut rontok dan berketombe. Sebenarnya ginseng itu bagus manfaatnya kan, waktu itu kita cari-cari yang paling bagus itu ginseng. Cuman untuk ginseng ini kan mahal, terus agak susah bahan bakunya dicari gitu. Terus akhirnya kita bikin yang kayak lebih gampang lah kita jangkau. Itu ternyata kita searching, riset-riset kesana kemari, buka jurnal-jurnal gitu. Akhirnya oh ternyata pare tuh memiliki kandungan yang nggak jauh berbeda lah bermanfaatnya daripada ginseng ini. Lagian pare kan selama ini masih dimanfaatinnya itu baru buat makanan kan ya, masih jarang banget dimanfaatin. Terus akhirnya kita tertarik lah, kenapa kita nggak angkat pare aja nih. Jadi selain bisa buat makanan, ternyata pare juga ada kandungannya bisa membantu mengurangi rambut rontok dan berketombe. Sebenarnya idenya dari situ, dari riset-riset, terus diskusi sama teman, sama dosen pembimbing, akhirnya dapat idenya kayak gitu. Jadi prosesnya itu emang panjang banget ya, Panjang Pak? sih. Oh ya, kita juga dapat pengetahuan baru nih. Ternyata pare yang sayuran. Pare itu sayuran apa? Kayak sayuran sih, iya. Jenis sayuran ya? Sayur. Masuk ke sayuran ya, kalau Atau buah? bentar. Menurut lu apa? Sayuran. Sayuran. Aku yakin sayuran. Sebuah pare yang sering banget ya di apa ya, di lingkungan kita banyak lah. Kita taunya hanya buat dari sayur, makanan. Ternyata ada khasiat tersembunyi di balik itu. Bisa jadi hair mask gitu ya. Soalnya di dalam kandungan pare itu ada vitamin C, ada antioksidan, dan vitamin-vitamin yang lain. Ternyata itu bisa loh buat rambut rontok dan berketombe gitu. Kalau kandungannya itu bisa kita manfaatin. Oke. Berarti kalau aku dengar tadi kan emang dari awal emang dari timnya Mbak Anissa ya, emang kosong ya, belum ada ide ya. Iya. Kosong. Terus dari dosen pembimbing pun apa ya, kayak mendorong Iya, buat Anissa buat bisa nyari ide gitu. Jadi berawal dari kemiri terus ditolak, kemiri ditolak terus ganti apa ya, sempat kepikiran ginseng malah ya. Cuma karena lain hal terus ganti ke pare gitu. Jadi penolakan itu sebenarnya hal biasa ya. Hal biasa. Sebelum kita betul. mencapai sesuatu. Terus kan ini program ini kan diikuti dari berbagai fakultas ya. Kan ada tim gitu ya. Tim Mbak Anissa. Dari berbeda fakultas dan jurusan. Itu tadi aku dengar katanya pas awal-awal gabung kan masih maba. Itu meet-nya itu cuma lewat Gmeet gitu. Iya. Jadi kita tuh baru ketemu tuh benar-benar daring gitu. Gmeet, diskusi semua Gmeet sama WhatsApp group gitu. Aku aja kalau kuliah Gmeet aja nggak memperhatikan. Tidur. Wah, tinggal rebahan lah, main HP. Ini juga jadi pertanyaan nih. Gimana sih cara nyatuin tim gitu? Padahal cuma lewat Gmeet, Google Meet aja. Juga apa ya, dari timnya dari beberapa fakultas gitu kan, dari timnya Mbak Anissa. Ini bagaimana nih Mbak Anissa cara menyatukan tim tim idenya gitu gimana? Sebenarnya karena balik lagi aku ngerasa sebenarnya menyatukan tim waktu daring itu benar-benar susah ya, karena kita tuh nggak tahu nih, kita awalnya belum pernah ketemu sama teman-teman aku secara langsung, jadi kita nggak bisa baca karakter setiap orang gitu. Apalagi kayak daring mungkin ada beberapa yang sempat hilang selama berapa lama tuh hilang gitu. Cuman kayak balik lagi kita kebetulan aku tuh punya teman-teman yang emang baik, bener-bener teman-teman hebat, jadi kita tuh bisa saling kayak nge-backup. Jadi kalau misalnya salah satu lagi hilang,
salah satunya lagi tuh bisa nge-backup gitu. Lagi juga kita punya dosen pembimbing yang benar-benar totalitas. Jadi kalau pas kita lagi malas jenuh, terus lihat semangat dosen pembimbing ini tuh kayak benar-benar semangat banget. Terus kita bikin, oh iya masa dosen pembimbing udah semangat, kita akhirnya malas-malasan kayak gitu sih. Nah terus sejauh itu yang penting komunikasi. Kalau dari aku tuh selalu bilang yang penting komunikasi. Kalau misalnya mereka ada kesibukan yang lain, yang penting bilang. Atau enggak kayak iya Nis gitu, kamu punya penting bilang lah, jangan ngilang gitu. Kalau misalnya mereka lagi jenuh, capek, ataupun ada acara keluarga, bilang kayak aku nggak bisa ikut ini dulu ya, aku nggak bisa beberapa hari nggak bisa join dulu nih karena ada gini. Yang penting bilang gitu, jadi anggota lain tuh bisa saling nge-backup. Dan untungnya kita semua punya kesadaran buat saling nge-backup itu, jadi alhamdulillah kayak saling ngelengkapin sih gitu. Jadi yang penting itu komunikasi sama betul. kesadaran dari diri sendiri juga sih. Kayaknya dari tadi emang apa ya, yang mendorong itu dari dosennya itu sendiri ya. Iya sih. Kayaknya penasaran dosennya siapa sih Mbak Anissa? Kalau boleh spill nih. Ya, spill aja. Nanti kalau ada IG-nya ditempel nanti editor. Namanya aja coba. Kalau dosen itu Bu Indah Setiawati dari Fakultas Pertanian. Oh, Fakultas Pertanian. Agrotek. Waduh. Ini buat teman-teman nih yang mau apa ya, dosen pembimbing yang sangat menguntungkan buat bisa membangkitkan jiwa kesadaran dari diri sendiri. Soalnya dosen pembimbingnya juga udah banyak membimbing mahasiswa yang emang kebetulan bisa lolos PKM didanai sampai PIMNAS juga. Jadi udah pengalaman mungkin ya. Semangatnya juga sangat mempengaruhi siswanya itu sendiri gitu ya. Oke, mantap sekali ini ternyata. Oke, mungkin tadi kan ini dari timnya Mbak Anissa nih, ada berapa orang sih Mas? Kalau PKM itu tim aku 4, termasuk aku. 4? Dari mana aja tuh Mbak? Kalau ada dari keperawatan 2 orang, dari kimia 1 orang, terus aku terakhir sosiologi. Oke, 4 orang berarti ya? Sosum sendiri apa ya? Iya, sosum sendiri, yang lainnya saintek. Oh iya bener. Gimana kok bisa? Ada pertama kan Mbak Anissa kan sosum sendiri. Ada rasa ini nggak sih kayak wah yang lainnya saintek nih, aku sosum sendiri? Pasti iya. Waktu pertama itu masih belum kerasa. Kan waktu pertama kita kan bikin ide-ide gitu. Kita walaupun aku bingung tapi aku kayak berusaha cari-cari juga kan. Jadi masih bisa oke lah gitu. Pas pembuatan produknya ini nih kayak mulai mereka tuh pasti bahan-bahan kimia itu kan tersendiri ya. Apalagi aku sosum tuh sama sekali nggak ngerti kimia gitu. Awalnya susah sih, bener-bener susah ngikutin. Tapi mereka tuh kayak jelasin, oh kalau gini tuh ini tuh maksudnya gini. Jadi awalnya juga aku susah buat ngikutin karena produk aku tuh saintek kan, lebih ke Hermax Pare gitu kan. Buatan Hermax Pare kan lebih ke saintek gitu. Awalnya aku juga susah ngikutin, cuman ya temanku emang alhamdulillah baik-baik banget. Jadi mau ngajarin, mau sabar gitu, jelasin gitu. Pengertian lah ya, walaupun Mbak Anissa dari sosum sendiri. Tapi aku dengar Mbak Anissa jadi ketua ya? Iya. Itu ceritanya gimana sih Mbak? Gak tahu, aku juga gak tahu kenapa dipilih jadi ketua. Mungkin karena apa sih ya? Sering cerewet kali ya. Oh iya. Kayak sering buka komunikasi duluan gitu. Soalnya aku ngerasa kita tuh daring. Jadi kayak aku susah kenal karakter seseorang. Jadi mungkin aku sering ngechatin mereka, sering tanya-tanya gitu. Terus akhirnya ditunjuk jadi ketua. Yang pertama kali chat dosen pembimbing juga sebenarnya aku. Mungkin karena itu mungkin mereka mempertimbangin, oh ya mungkin Anissa aja deh gitu. Karena mungkin dirasa bisa komunikasi sama semua anggota tim gitu. Oh, berarti itu ya. Oke. Mungkin ini ya, aku tadi penasaran nih sama apa tadi ya. Ini kan Mbak Anissa kan dari timnya dari kimia, terus ada keperawatan, Anissa sendiri dari fisik. Nah, itu kok bisa-bisanya dosen pembimbing itu dari fakultas emang bisa ya gitu Mbak? Iya. Jadi balik lagi waktu itu masih maba, kita nggak tahu nih, bingung banget kira-kira mau dosen pembimbingnya siapa gitu. Dulu kan kita diwadahi sama Satgas Mentor. Sama mentor PKM. Nah aku tuh tanya ke salah satu mentornya, minta rekomendasi lah istilahnya gitu, minta rekomendasi, tolong minta rekomendasi kira-kira dosen pembimbing buat bimbing PKM kita tuh siapa enaknya gitu. Terus dikasih rekomendasi beberapa dosen. Akhirnya setelah kita diskusi juga kan sama tim, kira-kira mau dosen pembimbing yang mana sih nih gitu, akhirnya
kita milih buat Bu Indah gitu. Jadi awalnya kita dapat rekomendasi juga sih dari cutting gitu. Oh, berarti emang Mbak Anissa ini tadinya ikut mentoring gitu ya Mbak? Iya, jadi biasanya kalau dari aku tuh tim aku tuh diwadahi sama mentor satgas gitu. Jadi kayak nggak tahu sih daftar atau apa gimana waktu itu akhirnya diwadahi. Jadi ada per mentor. Jadi ada beberapa tim satu mentor gitu, satu kelompok. Itu kegiatannya emang dilaksanain sama siapa Mbak? Kenapa? Sama BEM apa atau sama? Waktu itu aku rada sedikit lupa ya. Cuman kayaknya bukan BEM deh. Apa dari ini ya apa? UKM yang ini apa sih namanya yang riset kayak di mana? Oh, UKMPR. UKMPR ya. Oh, itu satu tahun yang lalu sih, aku udah lupa ya. Awalnya gimana gitu. Akhirnya direkomendasiin Bu Indah. Bu Indah ya. Tapi respon dari Bu Indah tuh gimana? Pertama? Ya pertama itu kayak semangat sih gitu. Ayo boleh Mbak gitu. Terus kira-kira mau apa nih? Gitu. Kira-kira Mau apa gitu. Terus kita mendadak langsung jimit dulu nih. Kita apa ya apa gitu. Terus akhirnya waktu itu kita ngajuin mau ini Bu, mau ini. Terus beberapa ditolak dulu kan. Iya. Terus akhirnya pas kita udah fix nih mau kita mengangkat Hermax Pare, terus sama Bu Indah ditanyain kira-kira sebelumnya udah ada penelitian belum gitu. Waktu kita cari emang kita belum ada penelitian tentang Hermax Pare. Akhirnya sama Bu Indah oke Mbak, saya bimbing gitu. Awalnya gitu. Jadi emang produknya harus emang benar-benar belum pernah diteliti gitu ya. Sebelumnya belum pernah, kalaupun udah ada harus ada inovasinya. Kita mau bikin apa yang beda daripada produk sebelumnya gitu. Berarti emang pada awalnya ngubungin Bu Indah itu emang belum ada ide sama sekali belum. Kayak belum, masih blank banget gitu. Oke. Menarik berarti ya, bisa kayak gitu. Jadi ini Ikut aja, seru beneran. Aku dulu tuh ada dua matkul ya. Itu emang matkul itu diwajibin buat bikin PKE. Nah itu aku bingung tuh harus setiap anak itu harus jadi ketua tim. Jadi harus majuin judul setiap anaknya. Nah itu aku kan udah bikin ya. Sebenarnya sebenarnya cuma bikin doang buat nilai praktikum gitu. Cuma belum tak ajuin sih. Kenapa diajuin aja, siapa tahu rezeki. Coba kayak aku coba awalnya. Enggak lah, aku juga belum yakin banget soalnya. Yang penting aku bikinnya emang yang penting ada nilai udah gitu kan. Bikinnya juga terpaksa sih soalnya. Oke. Kayaknya emang beda sih kalau misalkan terpaksa sama ya emang kesadaran dari diri niat sendiri gitu. Oke. Berarti Bu Indah emang gitu orangnya semangat banget ya? Semangat banget sih. Waduh. Kayaknya kalau punya dosen kayak Bu Indah itu kita jadi lebih semangat kuliah sih kayaknya. Bener-bener definisi sama dosen pembimbing sih. Bener-bener bimbing banget. Waktu Pimnas pun dia bener-bener bimbing. Kayak nggak sampai nganterin ke radio, ke salon-salon itu dosen Indah semua. Bantuin kita bener-bener bimbing. Radio itu buat branding produk. Ke RRI Purwokerto sama Dian Suara waktu itu. Mantap ya. Itu Bu Indah semua yang dampingin. Kayak bener-bener dosen pembimbing banget sih, bimbing banget. Oke, jadi ini dia penasaran sama produknya itu gimana deh? Kalau ya produknya itu tuh namanya Hermax Pare, Glossy Hermax nama produknya. Bahan bakunya itu pare, tapi kita juga ada bahan baku lainnya di selain pare, tapi emang kandungan yang paling utama itu pare. Jadi buat aku tuh sebenarnya pengen banget bawa produknya, cuman karena dari yang kemarin PKM ke P2MW kan pasti ada inovasinya. Kayak aku tuh tim aku tuh kayak pengen ganti kemasan, pengen ganti apa sih kayak packagingnya, kita pengen ganti packaging. Kalau PKM kita kan dalam bentuk pot kayak lulur gitu, kayak mungkin kayak itu rambut apa namanya kalau cowok pakai Gatsby, pomade ya, kayak pomade kan bentuknya pot gitu ya. Pot, ya bulat. Yang bulat itu. Kita awalnya dari PKM kita bentuk itu sama saset.
saset. Ada bentuk saset. Nah di P2MW ini tuh kita kayak pengen kayak pouch gitu loh, kayak apa ya, kayak skincare gitu, yang bahannya lonjong terus kayak bisa dipencet terus keluar. Oh iya. Nah itu bukan sih ya, apa sih, sabun cuci muka gitu nggak sih? nah iya kayak sabun cuci muka. Bentuknya kita pengen wadahnya kayak gitu karena lebih travel friendly kan. Kalau pot kan emang susah dibawa kemana-mana. Kalau yang itu kan kayak gampang dimasukin tas ataupun apa. Makanya juga gampang. Jadi lebih ke travel friendly, terus kayak lebih higienis nggak sih? Kalau pot kan kita masukin tangan langsung kan. Tangannya mungkin kita, ya namanya kita mungkin harus cuci tangan dulu sebelumnya atau apa. Cuman kalau yang itu kayak sabun cuci muka kan kayak ngecat kan. Ya jadi nggak terkontaminasi di dalamnya gitu. Kalau produknya itu, terus kalau sasaran kita kan kita pengen nyasar ke, kita pengen produk ini tuh dirasakan manfaatnya oleh perempuan berhijab yang mengalami rambut rontok dan berketombe. Karena banyak banget sih perempuan sekarang tuh yang mengalami rambut rontok dan berketombe, apalagi kan perempuan yang menggunakan hijab. Karena kita kan mungkin panas, berada di luar ruangan gitu panas, lama-lama mungkin rambutnya lepek. Belum lagi kan kita mungkin ada yang mager sampoan gitu-gitu, akhirnya mereka mengalami masalah rambut. Dan balik lagi, sampo itu ternyata tuh nggak sepenuhnya baik buat rambut gitu. Jadi untuk sasarannya itu perempuan berambut hijab yang memiliki masalah rambut. Berarti tadi namanya apa? Glossy Hair Max. IG-nya mungkin apa ya, kalau boleh tahu? Iya, IG-nya tuh boleh di follow aja ya, Glossy Hair Max. Glossy Hair Max. Iya, buat itu teman-teman IG-nya. kalau Follow kepo aja sama dong. produknya Mbak Anissa, cari aja di IG ada Glossy Hair Max. Iya, bisa. Tadi kan oke. Buat ini marketingnya tersendiri buat Glossy Hair Max ini gimana Mbak Anissa? Kalau marketingnya sejauh ini dilaksanain itu tuh kita ada WhatsApp bisnisnya, kita juga jual Shopee, di Lazada gitu juga ada, terus IG-nya kita juga ada. Terus kita waktu itu awal-awal buat branding juga kita ada gratis ongkir gitu-gitu. Jadi walaupun ke luar kota kita usahain tuh ada gratis ongkirnya. Jadi gitu kayak menarik minat konsumen juga sih. Iya, gratis ongkir itu favorit banget. Iya, jadi kalau keluar kota tetap ada gratis ongkir. Oke, apa tadi ya? Bentar. Berarti emang udah jalan sampai ke e-commerce. Sudah, udah. Buat ini toko offline tersendiri emang Belum ada yang karena kita bingung sih kayak waktu itu mau bikin toko di mana. Cuman insya Allah di P2MW itu nanti bakal ada. Makanya ikutin aja deh nanti ya. Waduh, ngeri ya. Berarti ini harus follow banget ya, Follow Glossy Hair Max. banget. Follow banget terus. Follow ya teman-teman, jangan lupa. Oke, mungkin itu ya. Tadi kan ini apa, buat ada dua ini ya, PKM sama P2MW. Pastinya ada inovasi lah ya di antara dua ini. Mungkin perbedaannya itu apa nih antara produk di PKM sama P2MW? Ya, kalau PKM tadi kan kita fokus ke Hair Max. Itu, dan aroma varian kan ada aromanya gitu. Aromanya itu tuh kita baru satu aroma. Terus pas di P2MW ini kita mau nambah varian aroma lain. Tapi selain itu kita pengen lebih luas. Tadi ini cuma Hair Max. Kita pengen hair treatment. Insya Allah tuh nanti kita juga bakal buat shampoo. Insya Allah nanti. Shampoo dari Pare juga. Kayak masih riset gitu. Jadi emang sekarang fokusnya lagi satu bahan baku dari Pare. Kita juga kayak satu bahan baku dari Pare dulu, tapi kita lebih luas ke hair treatment gitu, bukan Hair Max lagi. Mungkin ada planning ke depan ada bisa mencoba dari bahan lain selain. Bisa sih, cuman kayak ya nanti gitu. Yang difokusin dari Parenya sih. Iya sih, ya benar-benar. Mungkin ini deh apa, ini kan PKM sama PMW ya. Buat anggarannya itu bagaimana? Aku penasaran deh. Dari PKM tersendiri nih, bagaimana? Kalau PKM kita ngajuin anggaran itu 8,5. 8,5. Alhamdulillah di ACC semua. Yang mana 8,5 itu kan kita pakai buat
riset, uji lab, terus kita bikin produk. Kayak kita bikin produk kan bukan nggak langsung jadi gitu, langsung jadi produk. Kita juga ada uji skala kecil, kita juga bagi-bagiin produknya dulu buat apa istilahnya ke konsumen secara gratis dulu gitu. Terus kita nanti dapat feedback dari mereka. Mungkin itu kan keluarin biaya yang cukup banyak ya gitu. Terus kalau P2MW ini ngajuin 20 juta, ACC 16 juta. Di P2MW ini kita lebih fokus ke ngembangin itu sih, varian rasa sama nambah high treatment sampo, sama uji ini pengen apa sih dapat legalitas BPOM. Legalitas, oke. Emang legalitas penting juga sih. Bener, dari kemarin konsumen yang udah pengen nyoba produk tuh tanya dulu kan, ini udah BPOM belum? Karena kita kan masih PKM, masih awal mula, jadi kita belum. Akhirnya banyak yang nggak jadi pesan gitu sih. Kalau sebenarnya uji di lab udah gitu, cuman emang kalau BPOM karena prosesnya panjang susah, jadi kita tuh masih belum. Tapi di P2MW ini bakal diusahain. Berarti sebenarnya emang konsumen tuh pada nanya itu. Iya. BPOM. Karena konsumen sekarang udah pinter-pinter sih. Dia tanya BPOM. Yang penting legal gitu ya. Takut ada apa sih soalnya. Betul. Oke. Sebenarnya dari aku pertanyaannya apa ada lagi nggak? Oh iya, ada lagi kan, ini berhubungan dengan kewirausahaan. Ada proses penjualan juga. Ini hal-hal yang udah biasalah di kalangan mahasiswa. Itu soal hasil Hasil. penjualan bagaimana kalau baca anak muda ya cuan itu. cuan ya benar. Kalau dari produk yang PKM, karena P2MW kan kita baru awal mula nih, jadi kita masih belum jalan, cuman kita udah mulai proses produksi. Kalau yang PKM ini kemarin buat kemasan saset itu sekitar 200. Kalau yang pot yang gede itu udah sampai 250-an. 250-an. Oke, baik. Berarti kalau dari segi modal itu udah balik modal apa belum? Berarti udah ya? Kalau balik modal, karena balik lagi kalau pas kita proses produksi itu sih udah. Cuman kan selain di luar proses produksi kita kan ada uji riset gitu-gitu. Kayak kita bikin packaging gitu-gitu. Kan banyak juga. Sebenarnya kalau balik modal dari keseluruhan kita didanain 8,5. Kita balik waktu itu 7. Jadi berapa juta? Berarti 1,5 ya? 1,5 itu kayak larinya ke uji lab. Karena uji lab juga lumayan sih biayanya. Berarti secara ini penjualan berarti emang udah masuk ke balik modal ya secara penjualan. Ini karena ada uji lab juga dan sebagainya, jadi ada dana yang harus dikeluarkan gitu. Iya. Dana investasi gitu lah ya. Tapi nggak menutup kemungkinan kedepannya bisa lebih cuan lagi. Amin. Itu juga bisa jadi motivasi untuk para mahasiswa ya. Kalau ingin mengikuti PKM gitu loh. Karena wirausaha kan cukup menguntungkan ya. Bisa sambilan juga kan kita mahasiswa gitu. Di samping kita berpikir melakukan riset, kita juga mendapatkan feedbacknya itu nggak cuma ilmu doang, tapi juga ada pengalaman juga bikin produk kayak gimana. Oke. Dari kita mungkin cukup sekian ya. Mungkin dari Faris ada yang tanyain nih. aku nggak ada sih, paling cuma masih kepikiran ini. Sebenarnya ada masih banyak yang pengen tertanyain loh. Bentar. Apa ya? Soalnya aku nggak mau podcast ini berakhir. karena topik ini tuh menarik gitu loh. Anjir, ini pare, berarti ini produknya emang pare. Jadi Hermas gitu ya. Kayak buat ini. Boleh share harganya nggak sih? Boleh. Oke, boleh. Jadi nanti jangan lupa ikutin IG kita. Terus nanti kita kan bakal branding lagi nih. Kita udah comeback gitu-gitu. Jadi kalau untuk kemasan saset itu kita ngejual harga 5.000. Kalau yang pot
itu nanti bakal ganti kemasan kan. Itu insya Allah kita jual juga harga 20 ribuan. Jadi ada yang 5.000, ada yang 20.000. Jadi buat yang mungkin masih takut nih pengen nyobain yang langsung gede kan, pengen nyobain sasa dulu boleh banget. Itu harganya 5.000. Nah, murah. Pokoknya kita ekonomis lah. Buat teman-teman nih jangan lupa ya, teman-teman jangan lupa cek IG-nya di apa Mbak? Glossy Hair Mask. Glossy Hair Mask. Oke. Sangat menarik. Kebetulan ini udah mulai mendung Iya. ya. Anginnya juga kenceng banget. Anginnya gede banget di sini, sangat dingin. Mungkin sebenarnya aku nggak mau podcast ini berakhir ya, Mbak dan Faris. Cuma ini cuacanya udah mendung kayak gini. Juga nanti juga Mbak Nisa ada keperluan. Oke, mungkin terakhir nih. Ya. Pertanyaan yang template nih dari semua talk show ini nanti pertanyaannya nextnya ini bakal ada apa nih Mbak Nisa? Ya, dari diri aku atau di program ini? Mungkin di program ini deh. Oh, program ini. Kalau yang program ini pasti jalanin program P2MW ya. Terus nanti kita bakal ada kemasan baru, ada jenis produk baru, itu sampel, pokoknya ikutin aja. Terus kita juga nanti bakal urus kayak apa, tempat produksi, nanti tempat jualan offline, terus kita juga urus izin BPOM gitu, itu kita usahain. Kalau P2MW-nya paling itu sih kedepannya itu cuman tapi berat banget. Yang paling berat legalitasnya itu. Bener-bener banyak banget syaratnya sih. Oh ya, aku mau tanya lagi. Sebenarnya ini telat sih, soalnya dari tadi. Itu ada ini nggak sih Pak? Kan kayaknya harus ngatur waktu banget ya antara program ini PKM sama perkuliahan. Ada ini nggak sih ya Pak? Kayak di sektor kuliahnya itu mengganggu gitu? Kalau dari itu ada beberapa sih. Karena waktu itu kita ngelaksanain PIMNAS itu pas UTS. Jadi kita tuh ada karantina 1 bulan dulu sebelum PIMNAS. Dan waktu itu pas bertepatan sama UTS, jadi kita tuh nggak bisa ikut UTS dulu. Jadi kita tuh dapat dispensasi, tapi kayak setelah itu kita pusing UTS gitu. Paling itu sih kalau sejauh ini, kalaupun kita ngasanain kayak riset-riset ataupun kita ketemu teman-teman gitu buat diskusi, kita usahain di luar kesibukan kita masing-masing, kita cari jalan tengahnya kira-kira pada bisanya kapan. Mungkin kalau malam mungkin banyak yang lebih kosong ya, jadi kita kebanyakan diskusi-diskusi itu pas malam kayak gitu. Malam, Mungkin itu ada yang mau aku tanyain sih. Karena suasananya udah dingin juga. Kayaknya nggak jadi kemarau ini ya. Kayaknya nggak ada. Di tempat Hujan udah. terus. Soalnya ini Hujan. musimnya udah kurang jelas. Kayaknya perubahan iklim. Apa tanggapan? Waduh. Soal perubahan iklim? Climate change. Udah, jangan bahas itu. Itu lebih panjang lagi nih. Panjang lagi nanti malah sampai hujan dan kejebak hujan di sini, waduh. Apalagi ya, sebenarnya masih banyak pengen banget ngobrol banget ya. Cuma apa ya, pertanyaan apa ya? Kayaknya harus ada waktu sendiri nih buat gali-gali kayak gini nih. Mungkin nanti di balik kamera ya. Bisa. Boleh, Ya, boleh. ngobrol dikit. Oke, tadi mau nanya apa aku ya, bentar. Mungkin dari Mbak Nisa dia mau jelasin Ya ditanyain. tentang kita berdua. Apa ya? Kalau Mas Dani, Mas Faris lagi sibuk apa mungkin? Oh iya, bukan. Sibuk. Aku Bentar sebenarnya dulu deh. belum ada sih. Oh ini kemarin aku sebenarnya dari Purwokerto. Kemarin terus datang ke Kebumen. Pengisi acara di S3 ya? Enggak sih. Cuma aku kan ikut satu KM ya. Terus aku ikut ininya expo-nya. Oh, expo. Jadi aku kesana nyempetin buat latihan, prepare sama expo. Terus habis itu besoknya aku mau pulang. Besoknya aku pulang ke Kebumen. Oke. Kesibukanku sih paling gini, ngerjain LBC HMK. Oh iya. Jadi ingat nih. Jadi ingat. LPJ. Ini sebenarnya bentar lagi nih HMK Demis teman-teman ya.
Iya. Tanggal Sayang September. sekali. September tanggal 3. Oke. Berarti kayaknya cukup deh buat HMK Talks pada kali ini yang ke episode 6 ya. 6. Jadi kita tadi sudah bahas tentang PKM Pimnas yang telah diikuti oleh Mbak Nisa, terus ada P2MW juga yang diikuti oleh Mbak Nisa ini. Tadi kita tentang bahas tentang latar belakang dari Mbak Nisa ini, terus ide, terus ada apa ya, cara menyentuhkan nih dari tim-timnya Mbak Anissa nih. Terus ada gambaran produk juga, nanti tadi udah asik banget kita bahas ya teman-teman. Mungkin dari aku cukup ya buat podcast pada kali ini. Terima kasih banyak buat Mbak Ya, Anissa, makasih juga, Mas. buat Faris juga udah nyempatin waktunya pada kali ini buat ngisi kegiatan podcast pada hari kali ini. Mungkin dari Faris ada yang ingin tanya disampaikan mungkin. Kalau aku mungkin ya jangan lupa like, komen dan Oke, boleh. boleh ya. Jangan lupa follow juga. IG HMK. HMK itu pasti harus di follow itu. IG produknya apa Mbak? Oke. Jangan lupa juga buat follow IG Glossy Hairmax, ada Glossy Hairmax itu, terus nanti diikutin terus ya. Jadi ada pembaruan kayak nanti ada packaging baru, nanti ada hadir dalam kemasan sampo, terus jangan lupa di order juga. Pokoknya ada yang baru ya. Iya betul. Ada yang baru. Oh, iya, buat Shopee-nya itu udah ada di. Udah ada. Tinggal Shopee-nya. ke IG aja ya. Nanti bakal. Iya nanti di IG tuh banyak sih, kita ada langsung hubung ke WhatsApp bisnisnya, ada ke Shopee lah sih ada. Oke, mantap. Mungkin cukup ya buat teman-teman, semangat buat Mbak Anissa, Ya, semangat, semangat, ya. Faris semangat. Mungkin bentar lagi kita mau masuk ke semester depan. Iya. Semester baru. Semester baru, semester ganjil berarti ya. Minggu depan ya. Iya. Minggu depan. Minggu depan. Aduh, kuliah lagi cuy. Oke, semangat lah buat kita. Terima kasih buat Mbak Anissa, Faris. Iya, Oke, terima kasih juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, enggak usah tepuk tangan.